Makanan dari hasil perikanan, contohnya adalah ada ikan goreng. Kita kenal ikan goreng ada di berbagai wilayah Indonesia. Ya, jadi ikan goreng ini ada di seluruh dari Sabang sampai Merauke, semua masyarakat mengenalnya. Kemudian pepes ikan, kita tahu pepes ikan ini yang kita kenal itu ada pepes ikan emas. Ini sangat terkenal di Jawa Barat, daerah Bandung. Kemudian pesmol ikan, ini adalah sajian dari DKI Jakarta. Pindang, kita tidak asing lagi, setiap hari mungkin di meja hidang kita, meja makan kita tersaji pindang dengan berbagai macam bumbu. Bisa dipepes, bisa digoreng, ataupun di bumbu-bumbu yang lain. Kemudian silakan kalian mencari contoh-contoh yang lainnya lagi. Lanjut kita ke makanan dari hasil peternakan. Ada rendang, kalian tahu rendang dari daerah mana? Ya betul, dari daerah Padang. Kemudian sate yang terkenal, kita kenal adanya sate Madura. Rendang dan sate ini ternyata sudah mendunia. Dunia sudah tahu rendang, sate. Yang selanjutnya, soto Pekalongan. Soto Pekalongan ciri khasnya adalah ditambahkan dengan tauco. Makanya kita sebut sebagai tauto, yaitu soto tauco. Disebutnya tauto. Hidangan yang lainnya adalah rawon. Rawon ini adalah berasal dari Jawa Timur. Kemudian beef stick. Kalau beef stick ini adalah makanan kontinental ya, dari daerah Eropa dan Amerika. Kemudian ada ayam goreng atau fried chicken, ayam taliwang ini khas Indonesia, ayam goreng tepung. Ini juga kita sudah tidak asing. Kita lanjut ke pengertian ikan. Ikan adalah binatang berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ekosistemnya ada 3. Ada di air tawar, air payau, dan air laut. Pengertian daging. Daging adalah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi olahan pangan. Jadi daging di sini adalah daging yang bisa dikonsumsi. Daging yang tidak dikonsumsi tidak kita pelajari di buku ini. Kita lanjut ke jenis ikan. Ikan air tawar contohnya ikan lele, ikan emas, ikan bawal, dan masih banyak ikan-ikan yang lainnya. Yang kedua, ikan air payau, ada ikan bandeng dan ikan kakap. Kemudian selanjutnya ada ikan air laut, yaitu ikan tuna, ikan tongkol, ikan tenggiri. Itu. Saya harapkan kalian masih bisa menyebutkan macam-macam ikan yang ada di wilayah kita, terutama ikan laut. Kita lanjut, materi selanjutnya adalah jenis daging. Jenis daging kita bagi menjadi 2 berdasarkan warna dagingnya, yaitu daging putih dan daging merah. Untuk daging putih itu biasanya dapat kita peroleh pada binatang-binatang yang berkaki 2 atau kita sebut sebagai unggas. Contohnya ada ayam kampung, ayam broiler, bebek, kalkun, angsa, burung dara, dan yang lainnya lagi masih ada. Sedangkan yang daging merah ada sapi, daging kerbau, daging kambing, bisa ditambahkan daging babi. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan warna dari macam-macam daging tersebut. Untuk daging sapi,
biasanya paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Yang penting bagi kalian untuk mengenalinya, daging sapi berwarna merah, merah segar. Kemudian seratnya agak kasar. Itu. Jadi untuk daging sapi warnanya merah segar, tekstur atau seratnya agak kasar. Yang kedua, daging kerbau. Daging kerbau ciri khasnya berwarna merah agak gelap atau disebutnya merah tua. Memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Keistimewaan dari daging kerbau di sini adalah kandungan lemak daging kerbau relatif rendah daripada daging sapi. Daging kerbau ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beda dengan daging sapi. Kalau daging sapi lebih diminati oleh masyarakat Eropa dan Amerika. Kemudian selanjutnya daging kambing. Kita mengenali daging kambing biasanya ada pada baunya atau aromanya. Yang kita sebut biasanya di bahasa kita itu agak perengus. Ya, baunya tajam. Nah, untuk daging kambing ini ciri-cirinya warnanya merah, seratnya lebih halus, dan biasanya digemari oleh orang-orang yang berada di daerah iklim tropis. Ini banyak terdapat di negara berkembang karena kita ingat daging kambing ini harganya murah sehingga mampu terbeli oleh masyarakat negara berkembang. Yang terakhir, daging babi. Ciri-ciri daging babi perlu kalian ketahui. Daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi. Lebih mendekati warna daging ayam. Atau bisa kita sebut warnanya merah pink. Tekstur lemak daging babi elastis sehingga mudah diregangkan. Daging babi memiliki serat yang terlihat samar dan sangat renggang. Karena terlihat samar, biasanya serat daging babi ini sulit untuk kita lihat dibandingkan dengan serat daging-daging yang lain. Hanya saja untuk daging babi ini, kalau kita muslim, berarti daging itu haram untuk dikonsumsi. Ini untuk pengetahuan kalian perlu tahu sehingga kalau kalian membeli daging di pasaran, kalian tidak akan bingung atau bahkan salah dalam membeli. Karena kalian tahu ciri-cirinya dari serat, warna, serta baunya. Itu jenis-jenis daging. Kita lanjut ke manfaat ikan dan daging secara umum. Yang pertama, manfaatnya sebagai zat pembangun. Kalian menjadi besar, menjadi tinggi ini karena adanya daging. Daging kita kenal mengandung protein. Protein inilah yang disebut sebagai zat pembangun. Kemudian yang kedua, cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintetis antibodi, hormon, dan enzim. Yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa dalam sel. 5. Pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama pada anak-anak pada masa pertumbuhan. Kita lanjut ke kandungan dan manfaat ikan. Yang pertama, ikan mengandung omega 3. Manfaatnya membantu proses perkembangan otak, fungsi saraf, dan penglihatan pada bayi. Yang kedua, ikan mengandung serat protein pendek. Dengan serat yang pendek ini
ikan mudah dicerna. Maka ikan sangat baik untuk anak-anak karena biasanya gigi-gigi mereka belum lengkap, sehingga untuk sumber protein mereka bagus menggunakan ikan. Yang ketiga, ikan kaya akan asam amino atau taurin. Apa manfaat taurin? Manfaatnya merangsang pertumbuhan otak balita. Kita tahu bahwa otak kita tumbuh pada saat masih anak-anak. Yang keempat, vitamin A. Vitamin A ini ada pada hati. Fungsinya mencegah kebutaan pada bayi. Kemudian yang kelima, vitamin D terdapat pada daging dan hati. Fungsinya untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Yang keenam, vitamin B6. Vitamin B6 fungsinya membantu metabolisme asam amino dan lemak, mencegah anemia dan kerusakan saraf. Yang ketujuh, vitamin B12. Apa manfaatnya? Manfaat vitamin B12 adalah pembentukan sel darah merah, membantu metabolisme lemak, dan melindungi jantung dan saraf. Kedelapan, ikan mengandung zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Yang kesembilan, ikan juga mengandung yodium. Apa fungsi yodium? Fungsinya mencegah penyakit gondok atau menghambat pertumbuhan anak. 10. Selenium. Selenium ini akan membantu metabolisme tubuh, antioksidan terhadap radikal bebas. 11. Seng. Seng bermanfaat membantu kerja enzim dan hormon. Ke-12. Fluor. Manfaat fluor adalah menguatkan dan menyehatkan gigi. Itulah anak-anak kandungan dan manfaat dari ikan. Kita lanjut ke ciri-ciri ikan segar. Diharapkan kalian bisa memilih ikan yang segar yang ada di pasaran, sehingga ikan yang kita konsumsi, yang kita makan itu betul-betul masih segar, sehingga tidak mengurangi nutrisi ataupun mengurangi cita rasanya. Ciri-ciri ikan segar pertama, 1. Tidak ada bagian yang rusak. Misalnya kepalanya hilang atau ada beberapa bagian tubuhnya yang berlubang, itu berarti ada bagian yang rusak. Yang kedua, baunya segar. Bau segar di sini berarti tidak berbau busuk. Jadi tidak berbau busuk atau mendekati bau busuk. Jadi baunya masih segar-segar ikan. Kemudian yang ketiga, sisik melekat kuat. Jika kalian menemui ikan yang sisiknya sudah pada lepas, jangan dipilih, karena itu bertanda ikannya tidak segar. Yang keempat, kalian perhatikan matanya. Matanya bening menonjol. Kalau warna mata sudah keruh dan sudah tidak menonjol lagi, itu bertanda ikannya sudah mulai tidak segar. Yang kelima, insang. Insangnya berwarna merah segar. Di mana kalian bisa melihat insang? Kalian bisa lihat di bagian kepala, yaitu ada di bagian bawah. Kalian bisa buka kepalanya, ya, itu bisa di dalamnya kalian menemui yang namanya insang. Kemudian masih kenyal. Taunya kenyal, bisa kalian tekan daging ikan tersebut. Jika ditekan
cepat kembali itu pertanda masih kenyal. Tapi kalau dagingnya kita tekan kok lama sekali kembalinya, itu berarti ikannya sudah tidak segar. Yang terakhir, pilih jenis ikan sesuai yang dibutuhkan. Sesuai yang dibutuhkan di sini, kalian ingin memasak apa? Misalnya akan kalian gunakan untuk membuat empek-empek, kita pilih ikan tenggiri. Kalian ingin membuat ikan bakar, kalian pilih ikan kakap yang besar. Kalian ingin membuat bandeng presto, otomatis kita memilihnya ikan bandeng. Itulah ciri-ciri ikan segar. Yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir yaitu bersih. Tidak ada kotoran yang menempel. Kalian jangan berpikiran bahwa nanti bisa dibersihkan atau dicuci. Ya, tapi kalian tetap harus memilih ikan yang masih bersih. Itulah anak-anak ciri-ciri ikan yang segar. Kita lanjut ke kandungan dan manfaat daging. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai kandungan dan manfaat ikan, kita akan belajar mengenai kandungan dan manfaat daging. Yang pertama, daging kaya akan vitamin B dan mineral. Manfaatnya untuk tubuh kita yaitu untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Yang kedua, daging mengandung 9 asam amino esensial. Ini tidak terdapat di ikan ya, adanya di daging. Manfaatnya adalah perkembangan dan perbaikan sel yang sudah aus. Yang ketiga, daging mengandung zat besi atau Heme. Ini manfaatnya untuk mencegah anemia. 4. Vitamin B2 atau kita sebut sebagai riboflavin, B3 niacin, B6 piridoksin, dan B12 kobalamin, serta vitamin D. Jadi untuk kandungan daging ini vitaminnya hampir sempurna atau hampir lengkap. Selanjutnya, dalam daging juga ada seng atau Z dan selenium. Manfaatnya untuk membantu kerja enzim dan hormon. Yang keenam, daging juga mengandung omega 3. Apa manfaat omega 3? Membantu fungsi jantung, hati, dan sistem saraf pusat. Kita lanjut ke ciri-ciri daging segar. Bagaimana kalau kita akan memilih daging yang masih segar? Kita lihat ciri-cirinya antara lain. Yang pertama, pilih warna sesuai daging yang diinginkan. Tadi sudah dijelaskan macam-macam daging sesuai dengan warna dan seratnya. Nanti apakah kalian akan memilih daging untuk membuat sate, kita pilih daging kambing. Apakah kalian ingin membuat rendang, kita bisa pilih daging sapi atau kerbau. Dan kalian akan membuat yang lainnya biar tidak tertukar atau tidak keliru, kalian bisa memilih berdasarkan warnanya. Yang kedua, daging tersebut masih berbau segar. Baunya tidak busuk. Yang ketiga, waktu ditekan cepat kembali atau dagingnya kenyal. Yang keempat, warna daging cerah. Yang kelima, bersih atau tidak ada kotoran yang menempel di daging tersebut. Itu anak-anak ciri-ciri daging yang segar.